Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubhadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali rasanya saya, Sevi Wahyuni, dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Program ini merupakan program Taksu, yaitu tutur Hindu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan Pokjaluh Kabupaten Luwu Timur. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kedua narasumber kita yang merupakan putra dan putri asli dari Kabupaten Luwu Timur. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Bapak Iwayan Suwardana SPDH. Beliau merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Agama Hindu di STHN Gede Puja Mataram tahun 2014. Om Swastiastu Pak Wayan, Punapi Gatra. Sepi, baik-baik. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Ninyoman Suryani. Beliau merupakan lulusan Sarjana Pendidikan di Universitas Terbuka tahun 2012. Om Swastiastu Ibu, Punapi Gatra. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yaitu Rahina Suci Tilem. Rahina Suci Tilem merupakan rahina yang dilaksanakan 30 hari atau 29 hari sekali pada saat bulan mati atau keadaan gelap gulita yang disebut Krishna Paksa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita kali ini. Umat sedharma dimanapun berada, tentunya kita masih banyak yang belum mengetahui makna atau asal muasal dari Rahina Suci Tilem itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan bertanya kepada Bapak Iwayan Suwardana. Pak, sebenarnya apa atau dari mana asal muasal dari Rahina Suci Tilem itu sendiri? Ya, luar biasa Sepi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Hari Suci Tilem. Baiklah umat sedharma dimanapun berada, Hari Suci Tilem merupakan hari di mana terjadinya kegelapan atau bulan mati di malam hari. Nah, Hari Suci Tilem ini terkadang biasanya umat Hindu menganggap bahwa Hari Suci Tilem ini adalah hari yang biasa-biasa saja. Namun, Hari Suci Tilem ini merupakan hari yang memiliki makna yang luar biasa. Jadi, umat sedharma yang berbahagia, kita harus melakukan persembahan dan pemujaan pada Hari Suci Tilem. Nah, kita kupas pada kesempatan hari ini tentang Hari Suci Tilem. Nah, Hari Suci Tilem merupakan hari yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita terdahulu. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapat bahwa Hari Suci Tilem erat kaitannya dengan keberadaan dinasti Chandra. Dinasti Chandra atau Wangsa Chandra ini menganggap bahwa terdahulu leluhurnya merupakan keturunan suci yang diturunkan oleh Dewa Chandra dengan saktinya Dewi Soma. Maka daripada itu, Wangsa Chandra merupakan wangsa yang diturunkan oleh Dewa Chandra dengan Dewi Soma. Nah, umat sedharma yang berbahagia, maka daripada itu Wangsa Chandra sampai saat ini menganggap bahwa Hari Suci Tilem merupakan hari yang sangat religius dan dirayakan oleh Wangsa Chandra. Nah, setelah perkembangan agama Hindu masuk ke Indonesia, menganggap bahwa Hari Suci Tilem ini merupakan hari yang disucikan dan memiliki makna yang sangat tinggi. Seperti itu, Sepi. Oke, berarti Hari Suci Tilem itu awalnya dari dinasti Chandra, kemudian datang adanya pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian adalah Hari Suci Tilem itu sendiri. Ya, begitu nggih, kurang lebih Pak Wayan. Oke, selanjutnya
Mungkin masih banyak dari kita yang belum mengetahui makna dan tujuan dari Hari Suci Tilem itu sendiri. Nah, bagaimana Pak makna dan tujuan dari Hari Suci Tilem itu sendiri, Pak? Ya, Wayan. benar sekali. Tentunya setiap hari raya agama Hindu yang ada di Indonesia, khususnya pasti memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Karena tanpa makna kita tidak akan mengetahui apa tujuan kita melaksanakan hari suci tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini yang dibahas tentang Hari Suci Tilem, Hari Suci Tilem merupakan bulan mati, terjadinya kegelapan di malam hari. Nah, itu disebut dengan Krishna Paksa, terjadi setiap 29 atau 30 hari sekali. Nah, pada saat Hari Suci Tilem ini merupakan hari di mana Dewa Surya melakukan yoga, memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, memohon keselamatan dan kekuatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Maka daripada itu, sepatutnya kita sebagai manusia dan rohaniawan berhak melakukan pemujaan kepada para dewa dan Ida Sang Hyang Widiwasa, serta melakukan pemujaan dan persembahan berupa yadnya atau korban suci yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, memohon karunia dan berkat agar kita dalam kehidupan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan bisa terlepas dari hal-hal yang bersifat keduniawian seperti itu, Sepi. Nah, berkaitan dengan yadnya tadi, kita beralih ke Ibu Nyoman. Nah, Ibu Nyoman, setiap hari raya pasti memiliki banten atau yadnya yang dihaturkan. Nah, seperti apa banten atau yadnya yang dihaturkan pada saat Hari Suci Tilem itu sendiri, Ibu? Om Swastiastu, umat Dharma dimanapun berada. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Banten. Kita sebagai umat Hindu Bali tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya Banten. Yang mana Banten merupakan sarana atau persembahan dari umat Hindu di dalam melaksanakan upacara yang tulus dan ikhlas. Nah, dalam yadnya Prakerti dinyatakan bahwa Banten merupakan simbol diri atau lambang kemahakuasaan Sang Hyang Widi beserta isinya atau alam semesta puniki. Nah, di dalam lontar Tegesing Saro Banten dinyatakan juga bahwa Banten merupakan pemikiran manusia yang lengkap dan bersih. Nah, jadi kita sebagai umat Hindu tentunya tidak bisa lepas, yang seperti dikatakan Pak Wayan tadi, tidak bisa lepas dari yang namanya Banten. Karena Hari Tilem puniki adalah hari yang sangat suci, yang sangat dimuliakan, karena pada saat punika Dewa Siwa sedang beryoga semadi, yang mana merupakan hari baik bagi kita semua melakukan penyucian diri dan melebur segala dosa yang ada pada diri manusia. Nah, adapun Banten secara umum yang biasa dihaturkan pada hari Tilem di Pura, yaitu yang pertama Banten Pejati atau Prasdasina, kemudian ada juga Banten Prayascito, dan tentunya kita tidak bisa lepas dengan Banten Segahan. Nah, Banten Pejati puniki merupakan rasa kesungguhan hati manusia atau umat dalam melaksanakan yadnya yang dipesaksikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dalam melaksanakan yadnya tersebut. Nah, Banten puniki dihaturkan ke hadapan Catur Lokopalo, yaitu yang pertama Daksino dihaturkan kepada Dewa Brahma yang merupakan stana dari Ida Betara atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada juga yang bernama Banten Peras. Banten Peras merupakan lambang dari Dewa Iswara yang merupakan berfungsi untuk meresmikan atau merupakan saksi dari Banten yang kita haturkan punika. Kemudian ada juga Tipat Kelanan yang dihaturkan kepada Dewa Wisnu, kemudian memiliki fungsi mengendalikan sadripu yang ada pada diri manusia. Nah, kemudian ada juga yang bernama Banten Sodan atau Ajuman. Nah, Banten puniki merupakan lambang dari Dewa Mahadewa yang merupakan berfungsi untuk memuliakan keagungan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, dalam Banten puniki tentunya
memiliki unsur-unsur. Banten Prasdaksina, adapun unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu yang pertama bakul atau serembeng yang merupakan simbol dari Arda Chandra. Kemudian ada bebedogan yang merupakan lambang dari swastika. Nah, di dalam bebedogan ini ada tampak dara yang merupakan simbol dari keseimbangan. Kemudian di dalam di atas dari tampak dara pun kita isi beras yang merupakan hasil dari hasil bumi dari umat manusia yang kita haturkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Selanjutnya juga di sana kita isi dengan kojong pepeselan yang merupakan simbol dari Dharma atau Arda Nareswari. Kemudian ada juga kojong pisang yang merupakan simbol dari Dharma dan yang berisi tebu yang merupakan simbol dari Semararatih. Di atasnya kita isi juga telur itik yang merupakan simbol dari Satyam atau Buana Alit. Nah, dalam telur itik ini juga terdapat porosan yang merupakan simbol dari Trimurti atau 3 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Dewasa. Dan selanjutnya juga kita isi dengan terakhir canang sari yang merupakan upasaksi dari sesajen yang kita haturkan. Nah, dalam Banten Prasdaksina pun juga berisi penyenang. Yang mana penyenang punika berfungsi untuk menuntun prabawa Ida Sang Hyang Dewasa agar menyaksikan segala upakara atau yadnya yang kita haturkan pada upakara tersebut. Dan juga berisi pesucian yang berguna untuk menyucikan pelinggih-pelinggih yang ada di dalam yadnya hari tilam puniki. Kita juga mengaturkan prayascita. Nah, prayascita ini berfungsi untuk membersihkan segala kekotoran yang ada di Buana Agung maupun di Buana Alit. Dan juga tentunya di arena pura kita atau area pura kita membersihkan Trimandala yang ada di sini. Yang mana di dalam Banten Prascita punika terdapat list, latur biasa dinamakan list senjata, yaitu 5 kokotoran yang di dalam diri kita akan dibersihkan melalui list tersebut yang biasa berisi dengan bungka atau kelapa gading, kelapa yang berwarna kuning, yang muda, yang biasa disebut dengan bungka. Nah, itu merupakan dari air kekuatan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa untuk membersihkan segala kekotoran yang ada di bumi ini. Nah, terakhir juga kita harus tidak lupa mengaturkan segahan. Segahan puniki kita gunakan untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada di bumi ini sehingga terjadi keharmonisan antara manusia dan lingkungan alam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, Sepi. Rahina Tilem yadnyanya berupa tadi Prasdaksina, kemudian Prayascita, yang terakhir yaitu segahan yang merupakan yang memiliki arti atau tujuan dari masing-masing pemujaannya, seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya itu merupakan Banten secara umum di pura. Nah, bagaimana jika Banten untuk di rumah suang-suang ke Ibu? Apakah sama Bantennya atau ada perbedaan? Baik, Sepi. Seperti yang saya lihat pada umumnya, nah, Banten di pura mungkin tingkatannya lebih besar dibandingkan Banten yang kita haturkan di rumah suang-suang atau di rumah masing-masing. Yang saya laksanakan atau perhatikan seperti biasa di Banten yang kita haturkan di rumah masing-masing, yaitu kita haturkan berupa canang sari dan juga biasa ada umat yang mengaturkan sodan. Nah, Banten canang sari puniki seperti yang kita ketahui yaitu di dalamnya ada porosan dan juga ada bunga. Porosan puniki yaitu merupakan lambang dari Trimurti atau 3 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Dewasa, dan juga ada bunga.
Nah, di situ kita mengagungkan keindahan dari 3 kekuasaan Sang Hyang Widi Puniki. Nah, itu mungkin tujuan kita sebagai umat di dalam mengaturkan Canang Sari Puniki. Dan juga tentunya tidak lupa memberikan penghormatan. Nah, kemudian ada juga umat yang mengaturkan sodan atau ajuman yang bertujuan memuliakan atau mengagungkan nama ide Sang Hyang Widi Wasa yang kita haturkan secara tulus ikhlas sebagai rasa terima kasih kita karena telah diberikan anugerah keselamatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan puniki. Mungkin itu, dan juga tentunya kita tidak lupa juga mengaturkan segehan yang gunanya menetralisir yang bisa mengusir hal-hal negatif di halaman rumah kita. Mungkin seperti itu, Sepi. Umat sedharma dimanapun berada, Hindu itu sangat fleksibel, ya dalam bentuk yadnya maupun yang lainnya. Ada tingkatan niste, madya, dan utama. Tergantung sekarang diri kita masing-masing apakah kita mampu untuk melaksanakan yadnya tingkatan yang paling utama ataupun hanya mampu untuk tingkatan niste. Seperti itu nggih, Ibu. Nah, selanjutnya Tiang beralih ke Pak Wayan. Ya. Pak Wayan, apa manfaat dari Hari Raya Suci Tilem itu sendiri? Baik, luar biasa sekali Sepi. Tentunya setiap hari suci agama Hindu memiliki manfaat dan tujuan. Antara lain saya akan mengulas terlebih dahulu. Pada saat hari suci Tilem ini, kita juga diwajibkan melaksanakan persembahyangan berupa canang sari. Persembahyangan berupa canang sari ini memiliki maksud dan tujuan bahwa kita sebagai umat manusia melakukan persembahyangan dengan sarana-sarana seperti bunga sebagai wasana. Secara harfiahnya merupakan kita sebagai intisari dari kehidupan yang murni dari Sang Pencipta itu. Pada saat kita melakukan persembahyangan, kita mengambil bunga. Bunga itu kita ambil dengan jari-jari tangan kita yang menjuntai ke bawah. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia masih terikat dengan sifat-sifat keduniawian, masih terikat oleh ego dan emosional yang tinggi. Nah, setelah itu kita akan mengambil bunga itu dengan tangan yang tercakup mengarah ke atas. Itu memiliki makna dan simbol bahwa kita menyerahkan segala bentuk karma wasana kita ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa, sehingga hal-hal yang bersifat keduniawian, hal-hal yang bersifat dengan keegoan yang masih melekat dalam diri kita lepaskan dan kita serahkan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa agar kita terbebas dari hal-hal tersebut. Nah, pada hari suci Tilem ini juga memiliki makna dan tujuan bahwa ditandai dengan kegelapan. Itu menandai bahwa setiap orang memiliki kegelapan dalam diri yang diselimuti oleh maya dan kepalsuan. Itu ditandai dengan dewata atau tilemnya yang sedang menyusut, karena manusia memiliki sifat-sifat keangkara murkaan tersebut, sehingga pada bulan Tilem ini masih meraba-raba dan masih kebingungan karena manusia ini masih diselimuti dengan sifat-sifat tersebut. Apabila Atma Tattwa yang masih dominan menyelimuti diri manusia itu, maka manusia akan memiliki sifat-sifat budi pekerti yang luhur, sifat-sifat yang baik, dan sifat-sifat yang mulia. Nah, apabila maya tattwa yang lebih dominan menguasai diri manusia, maka manusia itu akan diselimuti sifat-sifat yang tidak baik, merasa ego yang paling tinggi, emosi yang paling tinggi, serta masih diselimuti dengan sifat-sifat yang buruk dan gampang sekali dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, selain daripada itu, Sepi, kita menganggap bahwa pada saat hari suci Tilem ini merupakan hari yang baik melakukan persembahan dan pemujaan. Karena pada saat manusia meninggal, apabila rohnya menuju ke neraka, akan diselamatkan oleh Sang Hyang Yamadipati menuju ke Swarga Loka. Itu terdapat dalam lontar Purwana Tattwa Wariga. Dijelaskan seperti itu. Maka roh-roh yang akan menuju ke neraka apabila pada saat masa kehidupannya melakukan pemujaan yang sangat tulus, melakukan persembahyangan yang sangat tulus pada saat pada saat Tilem ini, maka akan diselamatkan rohnya, akan diarahkan menuju ke Swarga Loka. Selain itu, pada saat Tilem ini juga memiliki makna bahwa kita berusaha untuk menghapus kegelapan atau sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang disebut dengan sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia. Antara lain bagiannya adalah kama, loba, kroda, mada,
Moha dan Matsarya. Seperti itu Sepi. Itu, nah umat sedharma dimanapun berada, nah demikianlah manfaat dari Hari Suci Tilem itu. Nah sekarang kita beralih dengan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pada saat Hari Suci Tilem itu, Pak Wayan? Ya benar sekali. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat Hari Suci Tilem. Antara lain yang pertama adalah kita melakukan pembersihan diri. Tujuannya adalah pada saat Hari Suci Tilem kita melakukan pembersihan diri agar kita berserah diri kepada Tuhan, melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu kita memiliki badan yang bersih, sehingga dengan badan yang bersih kita akan memiliki perilaku yang baik, perilaku yang bersih, serta pikiran yang bersih. Sehingga pada saat Hari Suci Tilem ini kita mampu melakukan persembahyangan dan pemujaan dengan cara yang tulus dan ikhlas, baik dari jasmani dan rohani. Selain itu pula, pada saat Hari Suci Tilem kita juga wajib melaksanakan suci laksana. Suci laksana ini merupakan hal yang sangat penting pada saat Hari Suci Tilem ini. Itu terdapat dalam lontar Purwagama menjelaskan bahwa suci laksana ini merupakan hal yang sangat penting sehingga membuat penyatuan antara catur yoga, membuat kita menjadi bersih secara stula sarira, sukma sarira, dan antakarana sarira. Badan kasar kita dibersihkan, badan halus kita dibersihkan, dan atma kita dibersihkan. Maka daripada itu penting sekali kita memaknai Hari Suci Tilem ini dan memiliki tujuan serta hal-hal yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan Hari Suci Tilem tersebut. Seperti itu. Singkatnya untuk melakukan penyucian diri. Ya, begitu. benar sekali. Oke. Kemudian Tiang beralih ke Ibu Nyoman. Setiap hari raya itu ada hari raya yang bertepatan dengan hari raya yang lainnya, Ibu. Nah, bagaimana jika hari raya Tilem itu bertepatan dengan hari raya Kajang Kliwon? Apa yang harus dilakukan, ataukah ada hal-hal atau pantangan-pantangan dalam melakukan yadnya dan sebagainya? Bagaimana, Ibu? Baik, benar sekali Sepi. Dalam perayaan hari raya Hindu tentunya sewaktu-waktu bisa bertepatan dengan hari yang lainnya. Nah, hari raya Tilem apabila bertepatan dengan hari Kajang Kliwon, tentunya bagi kita sebagian umat Hindu Bali hari itu dianggap hari keramat. Nah, mengapa? Karena hari Kajang Kliwon yaitu merupakan hari pertemuan antara Pancawara dan Triwara. Hari Pancawara ini yaitu Kliwon juga merupakan hari beryoga semadinya Sang Hyang Siwa. Nah, kita sebagai umat Hindu tentunya ingin melaksanakan sesuatu atau upakara supaya kita bisa terhindar dari malapetaka yang akan disebabkan oleh kala-kala yang ada di bumi ini. Nah, ada di dalam lontar yang saya baca, di situ dosen ilmu budaya Udayana, yaitu Putu Eka Gunayasa menyatakan bahwa di dalam gelap ada siwa. Nah, di dalam Janana Siddhanta juga dinyatakan bahwa di dalam matahari ada suci, di dalam suci ada siwa, nah di dalam siwa ada gelap. Nah, di dalam gelap itu kita harus menyusup ke dalamnya. Kita tidak perlu menghindarinya. Kita akan memasukinya. Sehingga segala dosa yang kita perbuat akan dilebur, sehingga kekotoran-kekotoran di dalam diri kita akan lenyap. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana kita melakukan persembahyangan pada hari Tilem punika, apalagi bertepatan dengan Kajang Kliwon, supaya hal-hal atau negatif-negatif dalam diri kita menjadi hilang atau terlebur di dalamnya. Nah, kemudian di dalam pada hari Tilem puniki kita diwajibkan mengaturkan wewangian, apalagi yang bertepatan dengan Kajang Kliwon, kita biasa diwajibkan mengaturkan canang borat wangi atau wewangian
yang kita haturkan ke hadapan Dewi Durga supaya Ide Batara Dewi Durga puniki tidak mengganggu kehidupan manusia. Nah, kita juga tidak lupa menghaturkan segahan pancewarna. Segahan puniki kita haturkan biasanya pertama kita haturkan di halaman merajan atau tempat suci kita, kemudian kita haturkan di halaman rumah, dan yang terakhir kita haturkan di pintu masuk keluar rumah. Jika hal ini kita tidak lakukan, akan terjadi hal-hal yang kurang baik di halaman rumah kita. Di situ bisa Sangyang Tiga Bucari mencari kesempatan untuk memohon kepada Dewi Durga, mencari hal-hal negatif atau ilmu hitam yang akan memasuki rumah kita, sehingga ide betara yang melinggih atau yang berstana di tempat-tempat suci kita menjadi meninggalkan tempat beliau, sehingga kekuatan gaib atau kekuatan negatif ini akan merajalela menguasai penghuni rumah dan akan menyebarkan segala penyakit. Nah, jadi kita sebagai umat Hindu Bali diwajibkan pada hari Tilam yang bertepatan dengan Kajang Kulon puniki mengaturkan wewangian dan tidak lupa mengaturkan segahan pancewarna puniki, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan mendapatkan keharmonisan beserta buta kalau puniki akan hilang dari halaman rumah kita. Mungkin seperti itu, Sepi. Nggih, umat sedharma dimanapun berada, ketika hari Tilem bertepatan dengan Kajeng Kliwon itu merupakan hari yang keramat. Nah, di mana kita sebagai umat Hindu harus melakukan persembahan berupa segahan pancewarna kepada Sang Kala Tiga Bucari, seperti itu. Baik, umat sedharma dimanapun berada, dalam bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa ada kutipan yang sangat menarik dari narasumber kita. Di dalam matahari ada suci, di dalam suci ada siwa, di dalam siwa ada kegelapan. Kita tidak perlu menghindari kegelapan itu, tetapi kita masuk ke dalam kegelapan itu dan melakukan peleburan-peleburan dosa, seperti itu. Nah, umat sedharma dimanapun berada, Rahina Suci Tilem itu sangat wajib dilaksanakan bagi kita umat Hindu, karena ini merupakan bentuk bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Tiang mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah bersedia hadir dan berbincang-bincang dengan kita di sini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Om Santi 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 Om.